Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan penonton setia Rizky Manulang. Oke baik, kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bahasa pemrograman Visual Basic 2010. Dan pada kesempatan ini juga saya akan mengajarkan atau membuat tutorial bagaimana cara membuat suatu program kalkulator menggunakan Visual Basic 2010. Oke, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasinya, setelah aplikasinya kita buka, pada tampilan start page kita pilih new project, dimana ini adalah untuk membuat project baru. Nah, pada jendela berikutnya kita di sini memilih Visual Basic pas dan Windows Form-nya. Untuk ini kita pilih yang bagian Windows Form dan nama projectnya coba kita ganti. Kita buat nama project kita program kalkulator. Oke, untuk lokasi penyimpanannya kita bisa memilih browse. Kita memilih browse, lalu kita pilih lokasi di mana kita ingin menyimpan file. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah pernah membuat tutorial bagaimana cara membuat project baru. Nah, di sini kita coba buka kembali nama folder yang sudah pernah kita buat sebelumnya, program TV 2010. Nah, ini di program project kita simpan di sini di program TV 2010. Kita select folder. Nah, ini kan nama projectnya sudah kita buat, dimana nama projectnya program kalkulator, lokasinya di D, program TV 2010. Setelah selesai kita klik OK, maka kita akan diarahkan pada tampilan form. Tampilan form dimana kita akan bekerja. Form ini tampilan form bisa kita desain atau kita perbarui, kita perbesar. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat desain tampilan kalkulator sesuai yang kita butuhkan. Oke, untuk tampilan kalkulatornya bisa kita cari sumber dari project saya sebelumnya. Kita mungkin membuat tampilannya seperti ini. Nah, sepertinya teman-teman. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengarahkan pada menu toolbox. Pada toolbox kita coba ambil yang namanya text box. Nah, text box. Text box ini adalah tempat dimana nanti nilai-nilai yang kita inputkan. Oke, untuk ukurannya kita pilih multiline aja biar agak lebih besar, teman-teman. Kita perbesar seperti ini. Nah, setelah sudah kita perbesar, selanjutnya kita memasukkan untuk name-nya bisa kita ganti. Caranya seperti ini. Pilih pada bagian properties. Pada bagian properties ganti nama name-nya TXT layar. TXT layar. Nah, ini adalah untuk name dari TXT layar atau textbox yang pertama kita masukkan. Sekarang kita memasukkan untuk tombol untuk nomor-nomor 1, 2, 3 sampai 9. Untuk memasukkan itu kita memerlukan yang namanya button. Kita seret aja ke sini. Seret. Nah, ini button satunya kita ganti namanya dengan nomor 1. Dengan nomor 1. Caranya seperti ini ya, pada bagian properties. Terus name-nya kita ganti dengan BTN1. Kenapa BTN1? Karena yang kita tarik adalah button, berarti disingkat BTN1. Terserah juga sih. Nah, untuk untuk nomor 2 kita bisa tarik lagi seperti ini. Kita tarik lagi seperti ini. Ini bisa kita perkecil juga seperti ini. Kita tarik. Nah, kita ganti namanya jadi nomor 2.
nomor 2. Nah, untuk BTN nya kita ganti BTN 2. Nah, untuk BTN yang ketiga bisa kita copy paste, caranya seperti ini. Ganti namanya X jadi 3. 3. Untuk name nya BTN 3. Nah, untuk nomor 4 bisa juga seperti ini, kita copy paste sekali 3, kita arahkan di sini atau kita sesuaikan. Ini kita ganti dengan nomor 4. Ini kita name-nya kita ganti dengan BTN 4. Dan ini kita ganti dengan nomor 5. Dan untuk name-nya kita ganti dengan BTN 5. Untuk ini kita ganti dengan BTN 6. Untuk teksnya kita ganti dengan 6. Nah, 3 lagi ya teman-teman. Kita coba copy paste lagi. Kita arahkan ke sini. Kita ganti nilainya jadi 7. Dan BTN nya kita ganti BTN 7. Nah, ini BTN 8. Untuk teksnya kita ganti 8. Ini BTN 9. Teksnya kita ganti 9. Dan ini BTN 9. Untuk bukan 9, BTN 9. Nah, sini kita sudah selesai cara membuat untuk BTN angka-angkanya ya. Kita coba rapikan seperti ini biar enggak berantakan teman-teman. Nah, sekarang kita satu lagi untuk nomor 0-nya belum ada ya, kita copy paste. Coba ini kita manipulasi aja seperti ini desainnya, kita ganti dengan nomor 0. Mana tahu nanti nilainya 10, 20 gitu ya kan. Kita ganti 0. Dan untuk BTN nya kita ganti BTN 0. Nah, kemudian yang perlu kita masukkan adalah nilai plus, kurang, kali, dan seterusnya. Untuk itu kita coba copy paste lagi ini. Kita buat di sini tanda kali. Contohnya untuk kali ya. Kita X besarkan aja. Ini kita ganti BTN-nya BTN kali. Kita usahakan untuk penulisan BTN-nya huruf kecil semuanya, teman. Oke, kemudian kurang, kita copy pastekan aja seperti ini. BTN kurang, ini kan untuk kurang, berarti BTN kurang. Kita ganti nilai teksnya kurang, apa ganti dia? Kemudian untuk tambah kita ganti seperti ini. Kita ganti nilai teksnya jadi tambah. Untuk BTN nya kita buat BTN tambah. Oke, kemudian bagi. Untuk bagi coba kita buat seperti ini. Bagi BTN bagi berarti ya, BTN bagi. Untuk teksnya kita buat aja slash, enter. Kemudian pangkat kita copy paste, kita buat di sini pangkat. Untuk pangkat kita buat aja seperti ini.
itu kan biasa untuk pangkat. Nah, untuk BTN nya kita coba ganti dengan BTN pangkat. Kemudian kita memerlukan yang namanya BTN clear, dimana nilainya nanti ketika tidak sesuai dengan yang kita inginkan kita hapus. Berarti kita buat di sini BTN clear, BTN clear. Terus untuk tulisannya kita buat aja seperti ini. Nah, kemudian satu lagi kita butuh yang namanya BTN sama dengan untuk perhitungannya. Oke, sama dengan untuk BTN nya kita coba ganti BTN sama dengan. Nah, setelah selesai kita desain, coba kita masuk ke list programnya. Caranya, kalau enggak kita coba cek dulu apakah udah sesuai dengan yang kita buat. Kita mulai dari angka 1 ya. 1 BTN 1 ini, 1 BTN 1, 2 BTN 2, 3 BTN 3, 4 BTN 4, 5 BTN 5, 6 BTN 6, 7 BTN 7, 8 BTN 8, 9 BTN 9, 0 BTN 0, BTN sama dengan BTN clear, BTN pangkat, BTN garis. Oke. Setelah sudah sama dan ingin teks ke layar mudah, kita masuk ke list programnya. Oke, untuk list programnya kita cukup mendouble klik pada bagian ini, layar kosong. Kita coba double klik. Nah, pada tampilan form 1 ini kita coba deklarasikan variabelnya. Caranya seperti ini. Friend string coba dari operasi itu boleh. Ini adalah untuk tipe data nilai yang akan kita masukkan nantinya. Ini kita sudah selesai mendeklarasikan variabelnya. Setelah itu kita coba masukkan pada tampilan form load. Maksudnya ini adalah kejadian ketika program ini kita jalankan, apa yang ingin ditampilkan. Untuk kejadiannya kita masukkan dulu programnya. Operasi hitung sama dengan false, maksudnya ketika dihidupkan operasi hitungnya ditiadakan atau dimatikan. Untuk operasinya dimatikan juga. Terus untuk hasil sama dengan dimulai dari 0. Itu dia untuk hasil. Kemudian untuk txt layarnya, txt layar yang sudah kita buat tadi itu teks sama dengan 0. Oke, untuk form loadnya sudah kita buat. Coba kita jalankan apakah sesuai dengan yang kita buat. Nah, gimana ketika dihidupkan dia yang tampil adalah nilainya 0 dan belum ada kejadian sama sekali ya. Oke, sejauh ini program kita berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke private sub BTN 1. Caranya cukup double klik pada bagian ini. Kita coba rapikan. Untuk private sub BTN 1 kita coba buat di
operasi hitung sama dengan true. Operasi hitungnya true, teks layar berteks sama dengan 0. Dan kemudian teks layar sama dengan nilainya 1. Oke, pas ya teman-teman. Untuk operasi hitungnya kita matikan sama dengan false. Nah, untuk kemudian else teks layar sama dengan teks layar berteks nilainya 1 ya. Oh ya, salah. Sama dengan teks layar berteks nilainya 1. Nilainya 1. Oke, and if coba kita jalankan, apakah ada yang salah? Tambah 1. Oh, ada yang salah teman-teman. Ini sama dengan, coba kita perhatikan, ini tambah 1 ya. Tambah 1. Oke, itu adalah untuk BTN 1. Kemudian kita masuk ke BTN 2. BTN 2 kita rapikan biar rapi ya teman-teman. Kita cukup copy paste aja programnya seperti ini. Kita copy paste, terus untuk nilainya kita ganti 2, untuk nilainya juga kita ganti 2. Kemudian seperti itu juga dengan BTN 3. Kita tutup copy paste, kita ganti nilainya 3, kita ganti nilainya 3. Nah, kemudian kita ganti lagi untuk BTN 4. Kita rapikan dulu seperti ini, kita ganti nilainya 4, terus kita ganti juga nilainya 4. Seperti itu juga dengan 5. Teman-teman cukup mengulanginya kembali. Teks layar 5 dan untuk plusnya juga 5. Kemudian 6, kita rapikan ya. 6. Oke, kemudian 7. Ganti nilainya 7, dan ganti nilainya 7 lagi. Usahakan tidak ada yang salah ya teman-teman. Oke, 8 kita rapikan biar lebih bagus. Oke, nilainya 8. Kemudian 9, jangan lupa kita rapikan 9, dan ini juga 9. Nah, setelah untuk 0 itu juga kita buat di sini nilainya 0, dan ini juga 0. Oke, coba kita perhatikan apakah ada yang error dengan program kita. Coba kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sejauh ini program kita masih benar. Kemudian kita masuk ke tampilan desainnya, kemudian kita masuk pada
BTN tambah. Nah, untuk BTN tambah caranya sama seperti yang sebelumnya, kita double klik. Kita cukup mau buat operasi untuk BTN tambah. Caranya operasi sama dengan tambah, kita buat seperti ini. Oke. Hasil kita buat seperti ini, hasil sama dengan, dimana value-nya dari txt layar .text. Hasil sama dengan sama dengan hasil sama dengan ditambah. Tunggu ya teman-teman. Oke, untuk operasi hitungnya sama dengan true. Atau diaktifkan dia. Oke, coba kita perhatikan untuk operasi tambah apakah sudah berhasil. 1 tambah 1. Oh iya, untuk operasi sama dengan belum ada ya. Untuk sama dengan coba kita buat sama seperti yang sebelumnya, cukup double klik saja. Di sini untuk sama dengan kita pakai apa ya, select case, operasi select case. Caranya seperti ini, select case operasi, kita panggil yang sebelumnya kita buat, case tambah sesuai dengan ini ya, case tambah ada yang salah teman-teman, case tambah hasil sama dengan hasil tambah, untuk operasi tambah hasilnya sama dengan hasil ditambah dengan txt yang di layar, nilai txt yang di layar .text. Nah, .text coba kita jalankan apakah ada yang error. Oke, tidak ada yang error. 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan, oh masih ada yang salah kayaknya ini teman-teman. Coba kita perhatikan lagi, tambah hasil sama dengan hasil value. Oh iya, and select-nya kan belum ada kita buat. Apa yang akan ditampilkan di select layar? Caranya txt layar .text sama dengan hasil, biar dia ditampilkan. Untuk operasi hitungnya juga kita hidupkan sama dengan true. Oke, coba kita lihat untuk operasi tambah apakah sudah berhasil kita buat. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Contoh 5 tambah 5 sama dengan 5. Oh iya, belum ada ya untuk 5. Untuk kejadian nomor 5 belum ada kita. Ini masih 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, selanjutnya tinggal copy paste untuk BTN 2. Caranya seperti ini. Coba kita buat. Mana tadi ya? BTN klik tambah. Udah. Hasil tambah. Coba. Oh, untuk kurang ya, kurang tambah. Oh, kemudian untuk kurang, caranya seperti ini, kita copy paste aja. Ini kita rapikan. Kurang, operasi hitungnya
Terus untuk sama dengannya kita buat lagi di sini. Kita coba copy paste, kurang. Apakah yang terjadi jika kita buat seperti ini? Oke, kurang. Terus biar rapi, kita coba cutkan ini teman-teman, biar rapi di sini. Nah, kita coba buka untuk pengurangan ya. Dua kurang 1. Oh iya, 2 kurang 1 kok malah 3, berarti ada yang salah teman-teman. Coba kita tengok dulu untuk programnya. Kita lihat untuk pengurangan, tambah kurang. Oh iya, ini kok malah jumlah kita berkurang lah. Oke, kita coba jalankan teman-teman. Maaf ya. 2 kurang 1 dengan 1. 3 kurang 1 dengan 2. Oke, berhasil teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke untuk pengurangan sudah selesai. Kemudian kita masuk untuk perkalian. Caranya sama dengan yang sebelumnya, tinggal rapikan aja seperti ini dia teman-teman. Rapikan, terus ini untuk operasinya kita copy pastekan aja di perkalian. Nah, ini kita ganti dengan kali ini. Terus untuk case nya kita copy pastekan juga di sini. Nah, kita ganti dengan kali. Untuk nilainya juga kita ganti dengan kali. Nah, coba kita jalankan. Kita jalan dia teman-teman. 5 kali 4 sama dengan, oh iya, 5 kali 4 salah, berarti ada yang salah teman-teman. Coba kita tengok dulu. Untuk kali tambah kali sama dengan hasil tambah BTN kurang BTN kali. Ini BTN apa tadi, coba ya teman-teman, agak gini. BTN kali pas, berarti BTN kali. Untuk BTN kali kita coba ganti coba kita expand dulu nih. Tambah case dengan kali hasil. Kita coba jalankan. 4 kali 5 2 kali 2 4 2 kali 2 4 3 kali 2 6. Berarti berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian. Ke pembagian caranya hampir sama. Kita copy pastekan aja lagi seperti ini. Pembagian kita rapikan ini ya teman-teman. Oke, untuk pembagian kita ganti dengan bagi. Kemudian untuk case nya juga buat seperti ini dia, ganti dengan bagi. Ini kita ganti dengan slash. Itu untuk pembagian ya. Oke, kita coba jalankan. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, untuk pembagian selesai. Kemudian kita masuk ke perpangkatan. Caranya kita rapikan juga dia. Untuk operasinya kita kopikan dia teman-teman. Terus untuk pangkatnya kita paste, ganti dengan pangkat. Oh salah, pangkat. Untuk
case nya tinggal copy pastekan aja seperti ini. Pangkat pasti akan merah. Nah, untuk pangkat coba kita jalankan lagi. Kita coba buat 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 3. Pasti ada yang salah dengan perpangkatan teman-teman. Kok malah bagi perpangkatannya seperti inilah. Nah, oke, untuk perpangkatan kita coba lagi 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ya pasti ya teman-teman, 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 9 kali 3 27. Untuk clear, untuk clear belum ada kejadian. Kita untuk clear coba kita masukkan untuk clear. Caranya double klik, rapikan juga dia. Nah, untuk clear kita buat teks layar dot text sama dengan 0, nilainya 0 ya, 0. Kemudian untuk operasinya juga 0. Oke, kita coba buat clear. Untuk sejauh ini belum ada yang error. Coba kita masukkan nilainya. Clear berhasil ya. Kita masukkan lagi seperti ini. Contohnya kita masukkan nilai, rupanya nggak jadi. Oke. Nah, seperti itu teman-teman untuk cara pembuatan program aplikasi kalkulator sederhana untuk hari ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengulanginya, coba ulangi di rumah. Kalau ada yang error atau yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Untuk kontak saya sediakan di link deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore.